Perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Perkembangan nasional di Indonesia mencapai titik kemajuan saat organisasi Budi Utomo berbentuk tahun 1908. Perkembangan nasionalisme Indonesia sejak Budi Utomo hingga kemerdekaan dapat dibagi dalam periode-periode sebagai berikut. 1. Periode awal perkembangan. Pada periode ini, gerak nasionalisme di Indonesia diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki kondisi sosial dan budaya. Sifat gerakannya moderat dan kooperatif dengan pemerintahan kolonial Belanda. Beberapa organisasi dan gerakan yang muncul pada periode ini adalah Budi Utomo, Sekarat Islam, dan Muhammadiyah. B. Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908. Budi Utomo menjadi organisasi modern pertama yang memberikan inspirasi kepada kaum nasional lainnya untuk berjuang dengan basis organisasi. Oleh karena itu, tinggal kelahiran organisasi ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi ini bersifat non-politik dan kooperatif terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Organisasi diperoleh oleh Wahidin Sederhasodo tahun saat mengunjungi alamatnya dan bertemu dengan pelajar-pelajar Stopia pada tahun 1907. Wahidin Sederhasodo diperolehkan gagasan agar para pelajar Stopia segera mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan derajat. Gagasan mendapat tanggapan baik dari mereka, bangsa dari Sutomo, dan para mahasiswa Stopia seperti Gunawan Mengos. B. Sarekat Islam. Sarekat Islam merupakan gerakan nasionalisme demokratis dan ekonomi serta berasakan Islam dengan haluan konservatif. Organisasi ini didirikan oleh Haji Samarhudi pada tahun 1911 dengan nama awal berdirinya Serikat Dagang Islam. Samahudi adalah seorang pedagang batik dari Laweyan, Solo. Organisasi SDI ini didasarkan pada dua hal, yakni satu agama yaitu agama Islam, dan dua ekonomi yakni penghimpunan dan perkuatan kemampuan para pedagang Islam agar dapat bersaing dengan para pedagang asing seperti pedagang Tionghoa dan India. Atas usul Haji Oscar Vermito pada 10 September 1912, kata dagang dalam SDI dihilangkan sehingga menjadi Sekretaris Islam. Hal ini dimaksud agar ruang gerak organisasi tidak terbatas hanya dalam bidang perdagangan tetapi juga dalam bidang-bidang lainnya. Nama dan visi baru ini tercermin dalam Akta Notaris bertanggal 10 September 1912. Memajukan perdagangan, membantu para anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha permodalan. Memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk pribumi, memajukan kehidupan agama Islam. Pada tahun 1913, organisasi ini melaksanakan kongres pertama di Surabaya. Dalam kongres tersebut diputuskan hal-hal sebagai berikut. Sarekat Islam bukan merupakan partai politik. Sarekat Islam tidak dimaksud melawan pemerintah Belanda. Menetapkan Surabaya sebagai pusat organisasi. Keanggotaan SI terbuka untuk semua lapisan masyarakat yang beragama Islam di bawah Haji O.S. Farmito, sarjana S. Keanggotaan terbuka untuk semua lapisan masyarakat mengalami perkembangan pesat. Selain itu juga didirikan di kota-kota lain seperti Solo, Semarang, dan Cirebon. Arah perjuangan diperjelas yaitu memperkuat basis ekonomi rakyat agar kaum pribumi lebih mampu bersaing bebas dari ketergantungan ekonomi terhadap bangsa-bangsa asing. Pada tahun 1915, Sentral Sarekat Islam dibentuk dan berkedudukan di Surabaya. C. Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Organisasi ini lahir sebagai respon terhadap tantangan sosial dan budaya yang dihadapi masyarakat Muslim Indonesia. Saat itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan terinspirasi oleh pembaruan di dunia Islam, berusaha mengembangkan pemahaman Islam yang modern dan berorientasi pada amal nyata. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah fokus pada pembaruan pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah yang menganggap
yang mengagumkan kurikulum agama dan umum. Ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Muhammadiyah juga memperluas bidang usahanya ke layanan kesehatan dengan mendirikan rumah sakit dan klinik untuk meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat. Organisasi ini juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial mulai dari bantuan kemanusiaan hingga pemberdayaan ekonomi. Selama lebih dari 1 abad, Muhammadiyah telah berkembang pesat dan menjadi salah satu organisasi terbesar di Indonesia dengan jutaan anggota dan kehadiran yang kuat dalam pengembangan pendidikan, kesehatan, dan sosial. Filosofi dasar Muhammadiyah adalah untuk beribadah kepada Allah melalui amal nyata yang bermanfaat bagi umat manusia, sesuai dengan ajaran Islam yang moderat dan rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semesta alam. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial dan keagamaan di Indonesia. Pada awal abad ke-20, pada periode ini masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, menghadapi berbagai tantangan termasuk peninggalan sistem pendidikan yang tradisional, ketertinggalan ilmu pengetahuan dan pengaruh kolonialisme Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, menyadari perlunya reformasi dan modernisasi dalam praktik keagamaan dan pendidikan. Beliau terinspirasi oleh gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah yang menekankan pentingnya kembali kepada ajaran dasar Al-Quran dan hadis seraya tetap relevan dengan perkembangan zaman. Beliau melihat perlunya membangun organisasi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang lebih modern dan terbuka, serta untuk melawan pandangan sempit yang menghambat kemajuan umat. Oleh karena itu, pada 18 November 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta dengan tujuan utama melakukan pembaruan di bidang pendidikan sosial dan keagamaan. Muhammadiyah kemudian menjadi wadah bagi umat Islam di Indonesia untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kesejahteraan masyarakat melalui amal usaha yang konkret di berbagai bidang. Dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial, Muhammadiyah bertujuan tidak hanya mencerahkan individu secara spiritual, tetapi juga membangun kesejahteraan umat secara keseluruhan. Tujuan Muhammadiyah adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Muhammadiyah melakukan berbagai usaha di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Beberapa tujuan spesifik dari organisasi ini meliputi: 1. Pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman. 2. Purifikasi agama, mengembalikan praktik keagamaan kepada ajaran-ajaran dasar Al-Quran dan hadis dengan menekankan pemahaman yang murni dan rasional. 3. Amal sosial,
memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan sosial dan kesehatan. 4. Peningkatan kualitas hidup, membantu mengangkat derajat kehidupan umat melalui program-program pemberdayaan ekonomi dan pengembangan masyarakat. 5. Dakwah menyebarluas ajaran Islam yang damai dan rahmatan lil alamin. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah sebagai berikut. 1. Mendirikan sekolah-sekolah yang berdasarkan agama Islam dari TK sampai perguruan tinggi. 2. Mendirikan rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 3. Muhammadiyah terlibat dalam berbagai kegiatan sosial seperti pemberdayaan masyarakat, bantuan bencana, dan pelayanan terpadu untuk kaum duafa. 4. Aktif dalam dakwah penyebaran ajaran Islam dan penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai keislaman di masyarakat. 5. Muhammadiyah juga terlibat ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. 2. Periode nasionalisme politik. Dalam periode ini muncul gerakan nasionalisme di bidang Indonesia bidang politik untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Organisasi yang muncul pada periode ini adalah Indisce Partisi, Gerakan Pemuda dan Gerakan Perempuan. Indisce Partisi. Indisce Partisi atau IV didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912 oleh 3 serangkaian, yaitu Dr. Dawes Dekker dan Dr. Cipto Mungsomo dan Suhardi Sutianingrat. Organisasi ini secara terang-terangan mengkritik pemerintahan Belanda dan menuntut kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini berkomitmen menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan di. Adapun program kerja IP adalah sebagai berikut: menanamkan cita-cita nasionalisme Hindia Indonesia. 2. Memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan baik di bidang pemerintahan maupun ke masyarakat. Memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antar agama. Memperbesar pengaruh pro-Hindia di lapangan pemerintahan. Berusaha mendapatkan kesamaan hak bagi semua orang Hindia. Dalam hal pelajaran, kegunaan harus ditunjukkan untuk kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat masyarakat yang ekonominya lemah. Kritik yang terlalu keras membuat gerak-gerak pada pemimpinan IP mendapatkan pengawasan ketat dari pemerintahan Belanda maupun permohonan organisasi ini untuk memperoleh status badan hukum. Kecemasan Belanda terhadap IP mencapai puncaknya sehingga ketiga pemimpin ditangkap dan dibuang ke negeri Belanda. Pada tahun 1913, Belanda berasal dari organisasi ini bersifat politis serta mengganggu ketertiban umum. Rencana penangkapan bermula ketika diwasai seorang Belanda di surat kabarkan terbitan 13 Juli 1913. B. Gerakan Pemuda. Sejak berdirinya Budi Utomo, unsur pemuda Indonesia ikut bergabung, namun unsur pemuda ini tidak berkembang. Membentuk gerakan mereka tidak lama bergabung dalam Budi Utomo karena kekecewaan atas terlalu dominannya golongan tua atau para pradari dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, Gerakan Pemuda Indonesia tumbuh dan berkembang secara mandiri dan berdiri di daerah Indonesia. Bermula-mula informal, Gerakan Pemuda ini kemudian menjelma menjadi sebuah gerakan politik atau gerakan kebangsaan dengan cita-cita Indonesia yang merdeka dan maju. Gerakan organisasi pemuda ini didirikan oleh R.S. Satyaman Persjoyo. Trikudoyo Darmo memiliki 3 visi mulia, yaitu sakti yang berarti kekuasaan dan kecemasan budi yang berbakti dalam 3 tujuan Trikora Darmo sebagai berikut: mempererat tali persaudaraan antara siswa-siswa Bumi Putra pada sekolah menengah dan kerajaan, menambah pengetahuan umum bagi para anggota, membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Dalam Kongres Pemuda II di Batavia pada tanggal
26 sampai 28 Oktober 1928 orang wakil dari organisasi-organisasi kepemudaan berhasil menunjukkan persatuan dan tekad yang sama. Melalui Sumpah Muda, mereka berpikir untuk bertumpah darah yang satu, yaitu tanah air Indonesia, menjunjung bahasa Indonesia. Dalam kongres ini juga yaitu dalam kongres ini juga untuk mempertanyakan Indonesia Raya Cipta Negara Indonesia. Selain itu, simbol identitas bangsa bernegara. Sumpah Pemuda telah membuktikan bahwa keberagaman masyarakat bukanlah hambatan untuk mencapai persatuan dan kesatuan. Sebaliknya, beragaman untuk bersikapi sebagai satu hal yang mendorong kemajuan bangsa. Semangat Sumpah Pemuda menghilangkan berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Gerakan perempuan. Kondisi perempuan Indonesia adalah bertahan masih jauh tertinggi dibanding kaum sekolah-sekolah yang ada pada saat itu. Hanya membentuk kesatuan mendapat pendidikan terkait di negara. Kartini menulis pemikirannya dalam bentuk korespondensi dengan sahabat-sahabatnya di Belanda. Surat-surat Kartini ini dikumpulkan dengan diterbitkan menjadi sebuah buku yang kemudian diberi judul Door Dislikes, tulis habis gelap, terbit terang. Kartini mencita-citakan sebuah masyarakat dengan kesejahteraan antara perempuan dan laki-laki. Ia ingin perempuan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kemajuan bangsa bersama laki-laki. Selain itu, perempuan juga diberi kesempatan untuk bangkit dari ketertinggalannya. Menurut sebagai perempuan, ia akan menjadi ibu bagi anak-anaknya, dan ibulah yang akan memberikan. Sudah sepantasnya perempuan mendapatkan pendidikan yang juga pemimpinan perubahan dalam masyarakat Indonesia, serta mendorong menghapuskan praktik-praktik dalam budaya Jawa yang dianggap menggerakkan hak-hak martabat perempuan seperti tradisi Pangitan. Gadis yang akil dibalik dilarang keluar dari rumah sampai menikah. Hal itu yang diperjuangkan Kartini kemudian dikenal dengan istilah emansipasi. Pemikiran Kartini yang mendapat tanggapan positif dari kalangan perempuan. Hal itu terlihat dari banyaknya perkumpulan perempuan yang menyelenggarakan pendidikan khusus bagi perempuan. Selain Kartini, banyak tokoh perempuan yang berjuang mengidentifikasi pengetahuan kaum perempuan. Salah satunya adalah Dewi Sartika yang mendirikan Perkumpulan Kemerdekaan setiap. Dalam Kongres Perempuan Indonesia I yang berkelangsungan di Yogyakarta pada tanggal 25 sampai 28 Desember 1928, perkumpulan perempuan disepakat mendirikan sebuah federasi yang dapat menjadi wadah perjuangan yang dapat memajukan perempuan Indonesia. Federasi tersebut berhasil dibentuk dalam diberi nama Diperserikatan Perempuan Indonesia atau PPI yang diketuai oleh Nyonya Sukarno pada tahun 1929. Berganti nama menjadi Perempuan Indonesia. Selanjutnya lahir pula organisasi perempuan lain yang bersifat non-kooperatif dengan pemerintahan kolonial Belanda yang dinamai Perkumpulan Isi Sedar. Tujuan perkumpulan ini lebih tegas, yaitu meningkatkan kesadaran perempuan untuk tidak terlampau terikat dengan rumah tangga dan pendidikan saja, tetapi juga aktif dalam kegiatan politik. Pada tahun 1929 dibentuk Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan Anak atau PA4A. Perkumpulan ini perempuan dua di Jakarta pada tahun 1929 28 sampai 31 Desember. Dalam kongres ini dibangun lagi satu kesepakatan bahwa semua perkumpulan perempuan berjuang untuk meningkatkan nasib dan derajat perempuan Indonesia dengan tidak mengaitkan diri persoalan politik dan agama. Gerakan perempuan terus berlanjut hingga tahun 1941. Pada masa pendudukan Jepang tidak ada lagi kongres karena semua kegiatan berkumpul dari organisasi pergerakan dilarang oleh Jepang. 3. Periode radikal. A. Pengertian.
Periode radikal adalah masa ketika organisasi-organisasi pergerakan menolak bekerja sama atau bersikap non-kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda dan secara tegas menuntut kemerdekaan. Sebutan radikal terutama mengacu pada sikap organisasi-organisasi pergerakan pada periode ini yang menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Organisasi yang bergerak secara non-kooperatif dan antaranya Perhimpunan Indonesia PI, PKI, dan PNI. Secara umum, para tokoh dan aktivis PI, PKI, dan PNI berpandangan bahwa upaya meraih kemerdekaan tidak dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Belanda, tetapi harus dengan kemampuan dan kekuatan sendiri. Pergeseran sikap yang radikal pada diri para tokoh dan aktivis pergerakan, yaitu dari konspirasi bekerja sama ke non-kooperasi menolak kerjasama, tidak terlepas dari pengalaman sebagian tokohnya yang terlibat dalam organisasi pergerakan yang kooperatif. Menurut mereka, bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda hanya akan melenggang penjajahan serta semakin menjauhkan diri dari cita-cita kemerdekaan. Alasannya, Belanda tidak pernah memberi tanda-tanda apapun tentang kemungkinan Indonesia merdeka. PKI misalnya melakukan serangan bersenjata terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda sebagai cara untuk menunjukkan bahwa membangun Indonesia harus dengan kekuatan dan kemampuan sendiri. Serangan itu dilakukan di Jawa Barat dan Sumatera Barat pada 1926. Sementara itu, Indisat Partis PI dan PNI lebih memutuskan perhatiannya ke arah penguatan kesadaran masyarakat melalui berbagai bentuk kegiatan agitasi. Bentuk agitasi itu diantaranya rapat akbar dalam rangka menjalin persatuan serta menggerakkan kesadaran bersama, ceramah di mana-mana, pertemuan rahasia lintas tokoh, pendekatan internasional, serta menyuarakan aspirasi melalui media massa seperti Korban dan majalah. B. Latar belakang secara khusus sikap radikal organisasi-organisasi pergerakan seperti PI, PKI, dan PNI. Latar belakangi hal-hal berikut. 1. Pengaruh doktrin Wilson. Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson 1856-1924. Pada Januari 1918 mengumumkan 14 butir dasar penyelesaian yang adil untuk mengakhiri Perang Dunia 1914-1918. 2. Pengaruh Revolusi Rusia 1917. Pada Oktober 1917, kaum revolusioner berhaluan komunis di Rusia yang disebut kaum Bolshevik berhasil menggulingkan monarki Rusia yang saat diperintah oleh Tsar Raja Nicholas XI. Revolusi ini dilatar belakangi masalah ekonomi di tindakan Tsar Nikol yang sewenang-wenang. Manifesto Partai Komunis di Rusia menegaskan pembebasan negara-negara jajahan hanya dapat dilakukan dengan persatuan kaum buruh. Membaca manifesto itu serta keberhasilan revolusi Rusia, para aktivis PKI yang sebelumnya bergabung dalam ISDF, Indisat Sosial Demokratis, pimpinan Seneflit menjadi sangat revolusioner. Menurut PKI, rejim penjajahan di Indonesia hanya bisa digulingkan dengan cara yang sama, yaitu revolusi. Untuk itu, kaum buruh dan petani harus bersatu dan digerakkan. 3. Kekecewaan terhadap janji November Beloften berembus desas-desus di Hindia Belanda bahwa MJI Trorestar,
pimpinan Partai Buruh Sosial Demokratis Arbeiders Parties atau SDAF telah mengambil alih kekuasaan di negeri Belanda dari Ratu Wilhelmina dengan cara kekerasan. Oleh karena itu, pada 16 November 1918 anggota ISDF di Vlockrad CH Glamer memperkasai terbentuknya koalisi di Vlockrad antara partainya Insolidat Syarikat Islam SI dan Budi Utomo. Koalisi itu disebut Konsentrasi Radikal Kontret. ISDF merupakan cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Tugas koalisi itu adalah mempersiapkan diri menghadapi dampak-dampak perubahan yang dikabarkan sedang terjadi di negeri Belanda saat itu dalam waktu singkat. Hasil kerja koalisi itu membuahkan beberapa butir tuntunan perubahan dalam ketatanegaraan antara lain sebagai berikut. A. Pembentukan Dewan Kerajaan yang terdiri atas wakil-wakil wilayah kerajaan negeri Belanda dan kolonial-kolonialnya dengan kedudukan dan hak yang sama. B. Mengubah Vlockrad menjadi parlemen dengan hak perundang-undangan dan budget. C. Mengubah Rad van Indi Dewa Hindia menjadi Rad van State, semacam senat di Amerika Serikat. D. Kepala departemen bertanggung jawab kepada Vlockrad setelah diubah menjadi parlemen. E. Perluasan otonomi sampai ke desa-desa dan daerah luar Jawa. 4. Perubahan pasal 1011 Reglement pada 1 September 1919. Pemerintah kolonial Belanda mengubah pasal 1011 Reglement atau peraturan pemerintahan yang berisi larangan mengadakan perkumpulan yang bersifat politik. Bagi Indonesia, perubahan ini berdampak positif dalam dua hal, yaitu sebagai berikut. A. Memberi kesempatan bagi berdirinya organisasi pergerakan baru yang radikal sejak tahun 1920-an. B. Membuka jalan untuk menyuarakan aspirasi rakyat, termasuk kritikan secara terbuka terhadap pemerintah kolonial Belanda, tanpa takut digeledah, ditangkap, ataupun diasingkan. 5. Pergantian Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada tahun 1921, Gubernur Jenderal Van Liebrum Citroen digantikan oleh Dirk Veck. Tidak seperti Van Liebrum Citroen, Veck bersikap sangat reaksioner terhadap pergerakan nasional. Kaum pergerakan melukiskan Fox bagi seorang yang lebih banyak memperlambat tempo daripada mengubah haluan. Ia sangat menaruh curiga terhadap gerak-gerik organisasi-organisasi pergerakan serta menentang otonomi yang sudah sempat digaungkan sebelumnya. Sifat konservatif Fox ini sangat mengherankan banyak pihak, terutama kaum pergerakan, sebab pada saat menjabat sebagai Menteri Urusan Jajahan 1905 sampai 1908, ia justru menunjukkan sikap yang toleransi dan simpati terhadap organisasi-organisasi pergerakan nasional. 6. Pemakaian kata Indonesia sebagai identitas bangsa. Kata Indonesia pertama kali digunakan oleh organisasi Indonesian Vereniging pada saat rapat pergantian pengurus bulan April 1922. Rapat ini menghasilkan keputusan penting, yaitu mengganti nama Indonesian Vereniging menjadi Indonesia Vereniging. Selanjutnya mereka mengganti nama Nadal India menjadi Indonesia. 7. Ikut sertanya kaum buruh dalam pergerakan nasional. Sejak tahun 1914, paham komunisme yang revolusioner masuk ke Indonesia dibawa oleh HJMM Snepilet pada tahun 1914. Ia ikut mendirikan ISDF serta menjadi anggota Serikat
Puro PSIP, Peninging dan Sepren Tremekvolt atau Serikat Buruh Kereta Api dan Trim yang menjadi organisasi sayap ISDP. Beberapa anggota ISDP yang militan dan berbakat adalah Semaun dan Darsono yang pada saat itu menjadi anggota Serikat Islam. Dengan taktik infiltrasi, Semaun dan Darsono berhasil menengaruhi Serikat Islam sehingga partai tersebut akhir tercapai menjadi dua aliran, yaitu aliran yang tetap mengutamakan keagamaan dan aliran sosialisis revolusioner. Aliran sosialisis inilah yang Para anggota Indonesia Perenijing juga memutuskan untuk menerbitkan kembali majalah Hindia Putra dengan Muhammad Hatta sebagai pengasuhnya. Penerbitan Hindia Putra ini menjadi sarana untuk menyebarkan ide-ide anti kolonial. Saat Iwa Kusuma Sumantri menjadi ketua pada 1923, Indonesia Perenijing juga mulai menyebarkan ide non-kooperasi, yaitu berjuang demi kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Belanda. Sejalan dengan sikap itu, pada tahun 1924 saat Muhammad Najir Datuk Pemuncak menjadi ketua, nama majalah Hindia Putra berubah menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1925 saat diketuai oleh Sukiman Wirjo Sanjojo, nama organisasi ini resmi berubah menjadi Perhimpunan Indonesia, yaitu PI. Hatta menjadi ketua PI terlama, yaitu sejak awal tahun 1926 hingga 1930. Sebelumnya, setiap ketua hanya menjabat selama setahun. Perhimpunan Indonesia kemudian menggalakkan secara terencana propaganda tentang Perhimpunan Indonesia ke luar negeri, Belanda. PI mengusulkan agar semua organisasi pergerakan nasional menjadi konsep Indonesia yang merdeka sebagai program utamanya. Tokoh-tokoh lain yang menjadi anggota ini yaitu Ahmad yang menjadi anggota organisasi ini. Organisasi ini juga aktif terlibat dalam badan-badan internasional seperti Association Etudes Civilisation Orientales yang didirikan di Paris pada tahun 1925. Melalui asosiasi tersebut, mereka meminta dukungan bagi kemerdekaan Indonesia. Anggota-anggotanya yang bersikap militan mengundang kecurigaan dan kekhawatiran pemerintah kolonial Belanda. Dengan alasan ikut mendalangi pemberontakan PKI pada tahun 1926 sampai 1927 di Indonesia, pada aktivitasnya seperti Muhammad Najir II, Partai Komunis Indonesia ataupun PKI. Benih paham komunis pertama kali dibawa ke Indonesia oleh H.J.F.M. Sneevliet pada tahun 1913. Dia seorang pemimpin organisasi dari negara Belanda yang juga merupakan salah satu anggota dari Sosial Demokratis Indonesia PKI. Benih paham komunis pertama kali dibawa ke Indonesia oleh H.J.F.M. Sneevliet pada tahun 1913. Pada tahun 1914, Sneevliet mendirikan sebuah organisasi yang bercorak Marxis bernama Indische Sosial Demokratis Vereniging atau ISDV dengan pusat di Semarang. Oleh karena tidak mendapat tanggapan di Indonesia, muncul ide dalam diri Sneevliet untuk bergabung dengan sebuah organisasi lain yang sudah ada. Akhirnya, ISDV masuk dan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh organisasi Sekretariat Islam atau SI, politik infiltrasi atau menyusup. ISDV ini berhasil mengakhiri dua pimpinan SI cabang Semarang yang terkenal militan dan berbakat, yaitu Semaun dan Partai Indonesia atau PNI. Partai Nasional Indonesia PNI berlandaskan pada tiga asas utama yang menjadi dasar perjuangannya, yakni satu, nasionalisme. PNI menegakkan pentingnya persatuan dan kesatuan keseluruhan bangsa Indonesia tanpa memandang suku, agama atau golongan demi mencapai kemerdekaan nasional. Sosialisme, partai ini juga mendukung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Tiga, demokrasi. PNI mendorong sistem pemerintahan demokrasi di mana suara rakyat dihargai dan demokrasi dalam menentukan arah kebijakan negara. Ketiga, asas ini menjadi landasan ideologis PNI dalam usaha mencapai kemerdekaan Indonesia dan membentuk masyarakat yang berdaulat,
dan Adil Fakta Nasional Indonesia. PNI adalah salah satu partai politik yang didirikan pada masa Pergerakan Nasional Indonesia. PNI didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 oleh Soekarno dan rekan-rekannya di Bandung. Partai ini muncul sebagai responden terhadap kebutuhan untuk memperkuat pergerakan kemerdekaan di Indonesia yang saat itu masih berada di bawah penjajahan Belanda. PNI didirikan dengan tujuan utama untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan politik dan pendidikan. Kesadaran nasional di kalangan rakyat, PNI mengusungkan semangat nasionalisme dan menggalang seluruh elemen untuk bersatu dalam memperjuangkan kemerdekaan melalui berbagai aktivitas politik. Menjadi salah satu organisasi terdapat dalam menggorongkan semangat kemerdekaan yang menyusun strategi. Salah satu organisasi terdepan dalam menggobarkan semangat kemerdekaan dan menyusun strategi untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka. PNI juga turut aktif dalam berbagai forum pergerakan kebangsaan dan menjalin analisis dengan organisasi lain yang sehaluan dalam perjuangan demi alasan keselamatan. Pada tahun 1931, pengurus besar PNI membuka rekan PNI membubarkan ini menimbulkan pro dan kontra, mendukung membubarnya pendirikan partai baru dengan nama Partai Indonesia atau Partindo. Di bawah pemimpinan Sartono tetap ingin melestarikan nama PNI, mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia. Di bawah pemimpinan Muhammad Hatta dan Sultan S. Syahrir, Partai Indonesia atau Partindo didirikan pada tahun 1931 sebagai hasil dari perpecahan dalam Partai Nasional Indonesia. Setelah pemimpin PNI Soekarno ditangkap oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1929, PNI mengalami krisis kepemimpinan yang akibat perbedaan pandangan di antara anggotanya. Sebagian anggota PNI juga melanjutkan perjuangan dengan menggunakan kemerdekaan yang lebih konservatif terhadap pemerintahan kolonial, sedangkan sebagian lainnya yang akhir mendirikan Partindo memilih untuk tetap menekankan pendekatan non-kooperatif dan lebih radikal. Partindo yang dipimpin oleh Soekarno memutuskan untuk terus berjuang demi kemerdekaan Indonesia dengan tetap berpegangan pada semangat nasionalisme yang kuat. Partindo berfokus pada pendidikan politik dan kesadaran di kalangan rakyat. Meskipun berkali-kali ditetapkan oleh pemerintahan kolonial, Partindo tetap aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai akhirnya dibubarkan pada akhir tahun 1930-an oleh pemerintah kolonial Belanda. Siap. Latar belakang dalam perkembangannya terutama dengan dibuangnya para tokoh utamanya. Para tokoh pergerakan merasa bahwa pilihan sikap yang radikal kurang menguntungkan Indonesia. Mereka pun mengambil sikap yang lebih taktis dan moderat, namun tidak meninggalkan perjuangan melalui Polkrats. Di Polkrats, tokoh-tokoh pergerakan lintas partai atau organisasi melanjutkan perjuangan. Meski demikian, perlu diketahui bahwa di luar Polkrats tidak ada aksi perjuangan. Organisasi-organisasi pergerakan tetap giat melakukan aktivitas di berbagai bidang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti mendirikan rukun tani. Meskipun wewenangnya terbatas, Polkrats merupakan satu-satunya wadah yang aman untuk menyampaikan aspirasi dan tuntunan kepada pemerintah kolonial Belanda. Pada 27 Januari 1930, Muhammad Tamrin memperkerasai berdirinya Fraksi Nasional dalam Polkrats. Ia sendiri memimpin fraksi tersebut dengan wakilnya adalah Kusumo Utoyo. Tujuan utamanya sementara itu Soekarno, Maskud Gatot, dan Supriyadinata tetap ditahan di rumah
tahanan di Bandung, menunggu perkara dimajukan ke pengadilan. So, pada job yang nada isinya. Dalam rangka menunggu perkara dimajukan, dalam rangka mencapai tujuannya yaitu kemerdekaan secepat-cepatnya, Fraksi Nasional melakukan usaha-usaha seperti berikut. 1. Mendesak segera dilakukannya perubahan ketenegaraan, menghapus semua perbedaan politik, ekonomi, dan pendidikan yang diakibatkan oleh penjajahan. 3. Menggunakan semua jalan yang sah untuk mencapai tujuan tersebut. Saat dicabutnya ordonasi sekolah liar, tuntutan untuk menghilangkan perbedaan yang mencolok atas gaji yang diterima antara prajurit Bumi Putra dan gaji prajurit Belanda. Muhammad Husni Tamrin adalah orang pertama yang berani berpidato dalam bahasa Indonesia dalam sidang Polkrats. Gebrakan terkenal lainnya adalah apa yang disebut Petisi Sutarjo 1935. Petisi ini berisi permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda dengan kedudukan dan hak yang sama. Tujuannya adalah menyusun rencana pemberian konstitusi kerajaan Belanda. Pelaksanaan dalam waktu 10 tahun atau dalam waktu yang ditetapkan dalam musyawarah. Petisi Sutarjo diajukan karena semakin meningkatnya perasaan tidak puas terhadap pemerintahan akibat kebijakan politik yang dijalankan Gubernur Jenderal De Jonge. Petisi ini juga ditandatangani oleh 2. Partai Indonesia Raya atau Parindra adalah partai politik yang didirikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda pada 26 Desember 1935. Partai ini terbentuk dari pelemburan antara Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia. Tujuan utama Parindra adalah memperjuangkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia serta melawan penindasan kolonial melalui jalur politik. Parindra memainkan peran penting dalam penggerakan nasional dengan menitik berat tekan pada pendidikan, meningkatkan ekonomi dan kesadaran politik di kalangan masyarakat Indonesia. Tokoh-tokoh penting dalam Parindra termasuk Dr. Soeharto, tokoh penggerak nasional yang juga ikut serta dalam pendirian partai ini. Pendirian mendukung ide-ide Mas Indros menjadi bagian dari perjuangan maju kemerdekaan Indonesia. Selain PBI dan Budi Utomo bergabung pula Serikat Sumatera dan Serikat Celebes dengan tujuan terwujudnya Indonesia Raya dalam Kongres pertama hasil bumi Titapian Milara. Sikap yang kooperatif dan moderat. Dengan pemikiran Parindra dapat mendukung wilayah di Polkres, Parindra kemudian berjuang untuk dapat memasukkan wakilnya di Polkres demi negara dunia kebijakan politik pemerintah kolonial. Parindra sebagai partai politik masa kolonial Belanda fokus pada upaya memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui berbagai cara. Meskipun tidak secara khusus mendirikan institusi tertentu dalam arti modern, Parindra berperan dalam 1. Peningkatan pendidikan, mendorong dan mendukung inisiatif pendidikan untuk meningkatkan kesadaran politik dan pengetahuan di kalangan rakyat Indonesia. 2. Advokasi sosial dan ekonomi, mengadvokat kebijakan yang bertujuan meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. 3. Gerakan nasionalisme, memupuk semangat nasionalisme di tengah masyarakat Indonesia untuk melawan kolonialisme dan memperjuangkan kemerdekaan. Melalui gerakan dan aktivitasnya, Parindra memberikan kontribusi signifikan dan membangkitkan kesadaran bangsa dan mempersiapkan masyarakat untuk menuju kemerdekaan Indonesia. Gabungan Politik Indonesia GAPI dibentuk pada tahun 1939 sebagai respon terhadap situasi politik Indonesia yang saat itu berada di bawah penjajahan Belanda. Berikut adalah beberapa poin utama yang memberikan gambaran latar belakang pembentukan GAPI. 1. Keinginan untuk persatuan. Pada akhir 1930-an ada banyak partai dan organisasi politik di Indonesia yang sampai juangkan kemerdekaan atau hak-hak rakyat, namun mereka
kekuatan politik ini agar lebih efektif dalam perjuangan melawan kolonialisme. 2. Tuntutan terhadap pemerintah kolonial. GAPI menuntut pembentukan parlemen di Indonesia yang anggotanya sepenuhnya dipilih oleh rakyat Indonesia. Ini adalah langkah signifikan menuju pemerintahan sendiri dan kemandirian dari Belanda. 3. Situasi global. Pada saat itu dunia sedang menghadapi ketidakstabilan dengan pecahnya Perang Dunia 11 yang mempengaruhi kebijakan dan fokus pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. 4. Koalisi beragam GAPI berhasil menyatukan berbagai partai dengan ideologi yang berbeda, termasuk kelompok nasionalis dan agama, menunjukkan komitmen terhadap tujuan yang lebih besar, yakni kemerdekaan Indonesia. Meskipun GAPI tidak mampu mencapai semua aspirasi mereka sebelum kedatangan pendudukan Jepang